Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Desi Rahmawati, yang kedua Fatin Afifa, yang ketiga Nafika Arum Puspita, yang keempat Vina Dwi Sustaviana. Di sini kami membahas tentang rubrik penilaian. Dan saya akan menjelaskan tentang apa sih rubrik penilaian itu. Nah, baik, rubrik penilaian adalah alat atau instrumen yang digunakan pendidik untuk menetapkan kriteria penilaian tugas. Nah, jadi rubrik itu ada kriteria yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, rubrik dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur secara valid. Yang kedua, rubrik sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diamati atau dapat diobservasi. Yang keempat, indikator menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Yang kelima, rubrik dapat memetakan kemampuan peserta didik. Yang terakhir, rubrik penilaian aspek-aspek penting pada proyek peserta didik. Nah, rubrik itu dapat menjadi pedoman dalam penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Nah, maka dari itu rubrik penilaian itu dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran maupun penilaian hasil belajar peserta didik. Nah, rubrik penilaian ini dapat dibuat dengan mengikuti degradasi nilai yang konsisten. Ada beberapa jenis rubrik penilaian yang biasa digunakan dalam menilai kompetensi peserta didik. Yang pertama ada rubrik analitik dan rubrik holistik dengan catatan. Nah, rubrik holistik adalah rubrik yang difokuskan pada proses penilaian secara keseluruhan terlepas dari bagian pembelajaran bagian komponennya. Sedangkan rubrik analitik memfokuskan penskoran pada komponen-komponen yang dinilai dengan menghitung secara rincian kesalahan-kesalahan yang ada. Jadi kalau rubrik holistik tadi kan lebih fokus ke penilaian secara keseluruhan terlepas, sedangkan rubrik analitik itu secara penskoran. Saya akan menjelaskan tentang manfaat rubrik penilaian. Penilaian bertujuan untuk mengetahui kompetensi peserta didik baik sesudah dan sebelum proses pembelajaran. Nah, penilaian ini juga bertujuan untuk mempermudah guru untuk memberikan umpan balik untuk memperbaiki perangkat pembelajaran. Nah, untuk mempermudah penilaian, maka perlu menggunakan rubrik penilaian. Manfaat dari rubrik penilaian sendiri diantaranya yaitu yang pertama, rubrik penilaian dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten. Yang kedua, dapat memberikan informasi tentang bobot penilaian. Yang ketiga, dapat memberikan motivasi kepada peserta didik agar mereka giat dalam belajar. Yang keempat, peserta didik dapat mengukur capaian kemampuannya sendiri-sendiri. Yang kelima, dapat memperoleh umpan balik yang cepat dan akurat. Nah, yang keenam, sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran. Dan yang ketujuh, sebagai pedoman dalam proses pembelajaran maupun penilaian hasil belajar peserta didik. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Vina Dwi Sustaviana, NIM 12205183311 dengan nomor absen 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis rubrik penilaian. Secara umum ada dua tipe rubrik, yaitu rubrik holistik dan rubrik analitik. Rubrik holistik memungkinkan pemberian skor untuk membuat penilaian tentang kinerja atau produk ataupun proses secara keseluruhan, tidak dari bagian-bagian komponennya. Sedangkan rubrik analitik menuntut pemberian skor untuk menilai komponen-komponen yang terpisah atau tugas-tugas individual yang berhubungan dengan kinerja yang dimaksud.
Marter mengemukakan bahwa rubrik holistik lebih cocok bila tugas kinerjanya menuntut mahasiswa atau siswa untuk membuat respons tentu dan tidak ada jawaban yang mutlak atau benar. Rubrik analitik biasanya lebih disukai bila yang dianut adalah tipe respon yang agak terfokus. Adapun jenis-jenis rubrik penilaian antara lain, yang pertama rubrik holistik adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria. Yang kedua rubrik deskriptif, memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian. Dan yang ketiga rubrik skala. Persepsi memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau perskoran penilaian. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya Nafika Arum Puspita akan menjelaskan contoh-contoh dari rubrik penilaian. Rubrik penilaian di sini saya contohkan berupa lembar observasi sikap. Jadi, sikap yang diamati saat pembelajaran bisa dijadikan rubrik. Dalam rubrik ini nanti memuat 4 komponen. Yang pertama, bisa jadi kurang baik. Yang kedua, cukup baik. Lalu baik dan sangat baik. Nah, biasanya 4 itu dijadikan acuan. Lalu lembar observasi itu bisa berupa kolom-kolom ataupun penilaian diri, seperti kolomnya bisa di dalamnya memuat nama siswa dan poin-poin 4 tersebut tadi. Nah, selanjutnya seperti penilaian pengetahuan, rubriknya itu bisa berupa penskoran. Biasanya di dalamnya memuat skor maksimal dari siswa-siswa tersebut. Lalu penilaian keterampilan. Rubrik dari penilaian keterampilan bisa kita buat berdasarkan praktik unjuk kerja. Jadi nanti dalam praktiknya ada 4 tingkat juga, yaitu kurang baik, cukup baik, baik dan sangat baik. Jadi bisa kita lihat saat praktik, oh iya siswa ini baik dalam melakukan praktik atau sebagai berikut. Seperti itu. Jadi semua contoh rubriknya lebih jelas dan detailnya sudah kita cantumkan di makalah. Sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.